Tahun 73 lahir. 47 ya. 47. Kejadian kemarin komandan belum genap 46 lebih. Itu kakak kamu ya? Umur berapa dia? 62. Saya lanjutkan yang TKP kedua. Ini masalah kasus dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ini berdasarkan laporan polisi LP 53 garing Tuhan Berua atas pelapor Kotilina Harefa. Jadi waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 3 November kurang lebih pukul 19 waktu Indonesia Barat di lokasi Desa Silima Banua, Kecamatan Tuhen Berua, Kabupaten Nias Utara. Tempatnya di Jalan Umum depan rumah Bela Lagea alias Amasukur. Tersangka atas nama NG atau biasa alias juga Ama Ucok, umur 46 tahun, kelahiran tanggal 25 November 73, laki-laki Kristen, petani suku Nias. Dan korban, identitas korban atas nama Tanah Aruk Gea alias Amatianus, umur 62, Kristen, petani, alamat sama dengan tersangka. Hubungan tersangka dengan korban yaitu adik kandung daripada korban. Tersangka ini adalah adik kandung daripada korban. Barang bukti yaitu pisau yang tertutup dari kayu dan kemeja warna coklat dapat dengan sobekan. Jadi kejadian, uraian singkat kejadiannya pada tanggal 3 November itu, 4 November kurang lebih pukul 18 WIB, tersangka ini baru pulang dari memancing karena pekerjaan tersangka ini adalah nelayan. Pada saat dia pulang dari memancing ini, jadi peralatan mancing sambil membereskan, yang dia katakan itu sambil membereskan peralatan yang mancing digunakan pada saat itu, menuju ke rumah, yang dimana rumah ini adalah satu rumah daripada si korban dan tersangka ini satu rumah. Iya, betul ya. Satu lokasi lah, satu dusun, satu lokasi lah, ya dibilangnya dekat satu rumah begitu. Dimana korban melintasi rumahnya dan melihat tersangka ini melintasi rumahnya sambil melihat korban, yang dimana korban itu sambil berteriak-teriak dan dengan kata-kata ancaman berkata bahwa kubunuh kau, anak Amadona, bukan punyamu kebun ini. Jadi dia memperjelaskan bahwa lokasi kebun ini bahwa bukan
bukan daripada punya adiknya. Dan diketahui juga kebun itu adalah warisan daripada orang tuanya. Mendengar hal tersebut, jadi ini si tersangka langsung tersinggung, yang dimana korban tersebutlah ini tinggal berdua dengan orang tua mereka. Jadi si korban ini tinggal kebetulan sama orang tuanya, ya termasuk orang tua daripada tersangka juga. Pada saat itu tersangka dengan ucapan kata-kata yang dilontarkan oleh korban, jadi si tersangka ini langsung naik emosi, sehingga dia langsung menjawab, siapa yang kamu bunuh? Nah, dia bilang kayak gitu. Diajaklah ini keluar daripada si tersangka. Dan pada saat itu korban langsung keluar rumah sambil menggertak-gertak, ya kan? Sambil menggertak dengan cara menganukan juga menggertak sambil ini mengambil batu. Mengambil batu di pinggir yang ada di pinggir jalan. Setelah itu tersangka melemparlah batu kepada juga si korban, ya. Sempat melempar gitu lah istilahnya kepada korban. Langsung karena ada lemparan itu, ini si korban meninju muka daripada si tersangka. Dengan akhirnya karena dia tinju terus, maka kebetulan yang dibawa, pisau yang dibawa ini, dibawa si tersangka, dia arahkan ke pinggang yang pertama. Ulangi. Bukan pinggang, perut, ya. Jadi perut kalau nggak salah sebelah kanan itu, karena yang terburai yang sebelah kanan daripada korban. Sebanyak 2 kali. Jadi dia karena dengan dipukulnya dalam posisi dipukul, si korban ini hanya bertahan. Karena dia melihat ada pisau yang dibawa pada saat habis pancing itu, dia keluarkan. Disitulah dia menghunuskan ke arah perut pada si korban. Dan si korban ini, si tersangka ini juga sempat dilukai bagian kepala sebelah kiri oleh korban, yang mengakibatkan si tersangka ini luka. Dan pada saat itu juga korban ini, si tersangka ini memegang pisau yang diarahkan ke perut itu sambil memegang leher si korban. Dan pada saat itu juga setelah memegang leher, barulah dia menikam 1 kali lagi ke arah perut hingga membuat perut si korban ini terbuka lebar. Dan setelah kejadian ini, setelah habis dia menikam, dia langsung menyerahkan diri ke Polsek Tuhem Berua. Dia menyerahkan sendiri, Pak, ya, tanpa ditemani oleh siapapun. Dia sudah mengatakan bahwa kepada pihak kepolisian dari Polsek Tuhem Berua bahwa yang bersangkutan ini, si tersangka, telah membunuh daripada abangnya, kakak kandung atau abang kandung daripada tersangka.
Dan motifnya tadi itu karena tersinggung, ya toh. Di samping itu juga karena si korban ini mengungkit-ungkit masalah warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada si tersangka. Untuk pasal sama seperti tadi, yaitu 338 dan pasal 351 ayat 3, yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ini pasal KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Ada lagi? Lengkap. Untuk satu barang bukti dan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka. Nah, inilah rekan-rekan yang sudah dijelaskan tadi sama si tersangka. Dan ini barang bukti pisau yang digunakan oleh tersangka pada saat menikam si korban, yaitu kakaknya atau abangnya, dan ini baju daripada tersangka korban. Bisa diangkat komandan? Ya, Bisa diangkat barang buktinya. ya, ini ya, ini dia. Jadi dianukan sama kayu, dibungkus Pakai sarung. sarung kayu ya. Sarung kayu ini pisau untuk dia gunakan pada sehari-hari setiap pada memotong ikan atau memotong umpan ikan pada saat dia di laut. Ini bajunya, baju korban masih ada darah kering, bercak darah kering. Sangka ini si siapa namanya? Ngarudodo. Ngaludodo. Bang Ngalu. Siapa namanya? Ngaludodo. Panggilan nama Ucok. Hubungan sama korban apa? Saudara kandung. Siapa yang abang, siapa yang adik? Abang yang mana? Yang korban yang adalah abang. Betul. Ya, berapa kali waktu itu melakukan penikaman kepada abangnya? Sekali pertama, tapi tidak sengaja. Kenapa? Tidak sengaja melakukan. Tidak sengaja. Motif kenapa kok bisa sampai menikam itu kakak abang? Dia dibentar menurut saya buat hari. Pertama kan itu kejadian apa? Sebelum kejadian pada tanggal 3 itu Pak, pernah dia PDP mengatakan saya, sehingga saya datang ke polisi. Jadi memberikan arahan nasihat yang dibatalkan itu saudaranya. Apabila enggak, apalagi nanti jadinya, apabila sudah sekarang dari kepala desa dia terkakak. Jadi saya lagi begitu Pak. Kuliah kan, sudah hari Selasa malam, belum dari laut, marah-marah. Karena sebelum itu Pak, sudah pernah mau diakhiri nyawa keluarga saya Pak. Siapa itu? Bukan itu Pak. Dengan Siapa itu? Itu siapa? Istri saya. Istri. Iya. Apa karena warisan? Iya. Warisan juga Pak. Oh, karena warisan. Iya. Jadi bisa baik Pak. Sampai dibicarakan kepada saudara kita. Ya, biarlah aku lihatkan Pak. Jadi sesudah pada hari Sabtu itu orang rumah saya mengambil pisah saat memohon kepada kita. Kami keren aja. Alhamdulillah. Itu di kebun saya Pak. Bukan di kebun siapa. Kakak ini ya kita tahu dia laporkan sama suaminya sehingga bapak marah-marah itu tidak melayani kalau tidak. Nah, dia bilang dia semuanya karena saya makanya pada waktu hari apa itu Pak air selesai marah-marah dia udah tangi lah kok kampung ini 1 minggu dia bisa tenang bapak tua-tua di sini kan ya
itu kan bisa kayak menengok. Nah, langsung marah aku. Sebenarnya kalau orang lain kau bang, udah di tangan polisi kau, udah berapa kau. Jadi karena bersaudara, nggak mau aku bang. Apa mana polisinya katanya? Apa aku bilang? Kalau memang kau ingin membunuh saya kedua kali bang, jangan coba-coba. Tapi saya tidak mau melayani abang. Datang dia pak. Yang saya sesali pak, istrinya tidak menunggu. Sering kejadian kepada saya. Supaya jangan terjadi ada dekatan. Aku ambil batu 3. Begini, kan gak jadi masih buang batu. Dia sudah buang batu pak. Ditunggulah 2 kali baru pisau yang tadi mana dicat makan depan. Pisau yang tidak bersalah pak dan kantor kanannya itu. Kalau enggak, salah satu kamu mati malam itu pak. Jelas aku dibunuhnya. Daripada aku mati pak, masa aku kayak gitu. Oke. Ya. Daripada si tersangka ya. Pas rekan-rekan ya. Oke Pak, makasih. Siap.